Allahu Akbar. Kisah mulia sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita kaum muslimin dan muslimat dalam kisah-kisah. Sahabat Nabi yang satu ini memiliki nama lengkap Az-Zubair bin Awam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab Al-Quraisy Al-Azdi Al-Maki Abu Abdillah. Zubair bin Awam radhiyallahu an dilahirkan 28 tahun sebelum hijrah, masuk Islam di Mekah saat berusia 15 tahun melalui perantara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau merupakan putra dari bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Safiyah binti Abdul Muttalib radhiyallahu anhumah, yang berarti keponakan dari ibunda Khadijah radhiyallahu anha, karena ayahnya adalah saudara laki-laki sang ummul mukminin. Sosok Zubair bin Awam radhiyallahu an menjadi salah satu sahabat yang mulia dan mendapat janji masuk surga, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar berada di surga, Umar berada di surga, Utsman berada di surga, Ali berada di surga, Tolha berada di surga, Zubair berada di surga. Selain menjadi generasi pertama yang masuk Islam, beliau pun termasuk salah satu dari 6 sahabat ahli syura dalam musyawarah pemilihan khalifah setelah Umar radhiyallahu an. Zubair bin Awam radhiyallahu an julukannya adalah Al-Hawari, teman setia pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang pertama yang menghunus pedangnya dalam Islam, termasuk perang Badar dan peristiwa penting lainnya. Seperti yang dikatakan Urwah bin Zubair, putra beliau, bahwa terdapat 3 tebasan pada diri Zubair yang salah satunya terletak di bahunya. Beliau terkena 2 tebasan pada perang Badar dan 1 tebasan pada perang Yarmuk. Suatu ketika malaikat Jibril pun tampil menyerupai Zubair bin Awam saat terjadi perang Badar. Diriwayatkan dari Aurah bin Zubair, Zubair mengenakan mantel kuning pada hari itu, lalu Jibril pun turun dengan menyerupai Zubair. Pada perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan Zubair di sayap kanan pasukan. Lalu ada sosok Zubair di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata kepadanya, "Perangilah mereka wahai Zubair." Lalu orang itu menjawab, "Aku bukan Zubair." Akhirnya Rasulullah SAW mengetahui bahwa itu adalah malaikat yang Allah turunkan dengan sosok Zubair untuk membantu kaum muslimin di perang Badar. Konon satu-satunya orang yang sebanding dengan beliau dalam kemahirannya bertempur sambil berkuda adalah Khalid ibn al-Walid, the drawn sword of God, Saifullah. Kedua sahabat ini mampu berkuda dalam posisi kedua tangannya menggenggam pedang, sementara itu pengendalian kuda dilakukan dengan kakinya. Dalam perang Yarmuk, beliau adalah salah satu pasukan yang paling berani di antara lainnya, di mana dengan gagah berani dengan skill tempurnya melesak masuk mengobrak-abrik pasukan Romawi hingga sampai ke ujung, sampai pintu gerbang Romawi. Hal ini dilakukan beliau sampai 2 kali hingga beliau terkena tebasan pedang di punggung hingga luka yang dalam. Peristiwa bersejarah selanjutnya adalah ketika pasukan muslim pimpinan Amr bin As dengan jumlah 4.000 pasukan akan menghadapi pasukan Romawi dengan jumlah 240.000 pasukan. Pasukan kaum muslimin jauh kalah jumlah, yang akhirnya memohon kepada Umar bin Khattab untuk mengirim tambahan pasukan. Zubair meminta izin kepada Amr bin As untuk menembus pasukan Romawi. Lalu beliau maju mengelilingi benteng hingga 2 kali untuk mencari celah benteng tersebut. Setelah menemukan celah, beliau menaiki tembok menggunakan tangga sendirian
dan berhasil melumpuhkan pasukan penjaga. Beliau bertakbir yang akhirnya beberapa sahabat ikut naik dan menembus benteng tersebut. Inilah keberanian dan ketangkasan beliau hingga ditakuti oleh lawan. Dalam kesehariannya, beliau dikenal sebagai pedagang yang sukses. Zubair bin Awam menjadi salah satu sahabat Nabi yang dermawan dan rajin bersedekah. Sebagaimana pengusaha sukses, kekayaan Zubair bin Awam radhiyallahu an cenderung lebih banyak dalam bentuk tanah, kebun dan rumah. Seperti diinformasikan dalam hadis Imam Bukhari Al-Jami' Al-Sahih, Az-Zubair radhiyallahu an wafat meninggalkan kekayaan berupa aset tanah, di antaranya yang berada di Ghabah, wilayah barat laut Madinah, sekitar 6 km dari Madinah, 11 rumah besar di Madinah, 2 rumah di Basrah, dan 1 rumah masing-masing di Kufah dan di Mesir. Kekayaan beliau sungguh luar biasa. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan kekayaan beliau. Pertama, riwayat yang disebutkan dalam kitab As-Sahih Bukhari dalam sebuah hadis yang sangat panjang yang diakhiri dengan perkataan Urwah bin Zubair sebagai berikut. Urwah bin Zubair berkata, adalah Zubair meninggalkan 4 orang istri, maka Abdullah menyisihkan sepertiga harta bapaknya sebagai wasiat bapaknya, sehingga setiap istri Az-Zubair mendapatkan 1.200.000 dirham, sedangkan harta keseluruhan milik Az-Zubair berjumlah 50.200.000 dirham. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan pada riwayat kedua, yaitu riwayat Ibnu Qutaibah yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar A'lam Al-Nubala, Zubair meninggalkan warisan berupa harta barang dagangan senilai 50.000 juta dirham dan berupa aset senilai 50 juta dirham. Kekayaan Zubair dengan mengacu pada riwayat Ibnu Qutaibah ini hampir 2 kali lipat nilainya dibandingkan riwayat Bukhari sebelumnya, yaitu 100 juta dirham atau setara dengan 10 juta dinar. Dr. Yusuf Ibnu Ahmad Al-Qasim melakukan riset perpustakaan sederhana untuk mencari tahu siapa saja para sahabat Rasulullah SAW yang memiliki kekayaan terbesar dan nilai asetnya, dan Zubair bin Awam menduduki peringkat yang kedua. Dan 5 orang sahabat tersebut adalah: yang pertama, Abdurrahman ibnu Auf, Az-Zubair ibnu Al-Awam, Utsman bin Affan, Talha ibnu Ubaidillah, Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Sebenarnya bukan kekayaan sebagai titik utama dari kisah Az-Zubair bin Awam ini, tapi ketawaduan terhadap perjuangan Islam dan kesetiaan yang dalam kepada Rasulullah SAW, hingga beliau digelari Al-Hawari, teman setia pembela Rasulullah SAW. Seorang pebisnis yang memiliki kekayaan luar biasa berlimpah, akan tetapi keteguhan hati dan keyakinan Zubair bin Awam pada Islam membuatnya tidak goyah dalam perjuangan Islam dan membela Rasulullah SAW sekalipun saat situasi sulit sekalipun, bahkan rela bertaruh nyawa demi kejayaan Islam, menggapai ridha Allah hingga beliau wafat sebagai seorang syuhada. Sebelum Zubair bin Awam radhiyallahu an meninggal, beliau mewasiatkan sebelum dibagi warisan ada 3 poin yang harus dilaksanakan. Pertama, pendanaan dan pembiayaan pemakamannya diambil dari hartanya tersebut. Kedua, hutang piutangnya. Pada saat itu ia mewasiatkan kepada anaknya Abdullah untuk membayarkan hutangnya, dan beliau berkata kepadanya, jika engkau tidak sanggup membayar hutangku, maka mintalah tolong kepada tuanku. Abdullah pun bertanya, siapakah yang kau maksud dengan tuan? Beliau menjawab, Allah, dialah sebaik-baik pemimpin dan penolong. Lalu setelah itu Abdullah berkata, demi Allah, saya tidak pernah mengalami kesusahan dalam membayar hutangnya, kecuali saya berkata, wahai pemilik Zubair, bayarlah hutang Zubair, maka dia pun menggantikannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan yang ketiga, wasiat. Zubair mempunyai wasiat agar sepertiga dari hartanya diinfakkan untuk di jalan Allah.
Masih ada pertanyaan di benak kita, mengapa orang sekaya Zubair bin Awam memiliki hutang? Ternyata jawabannya adalah bukan Zubair meminjam harta orang lain, tetapi Zubair ini adalah saudagar kaya sekaligus amanah saat itu. Ia menjadi tempat penitipan orang. Pada waktu itu, tempat yang aman untuk menitipkan uang adalah orang yang amanah, bukan sebuah lembaga. Setiap orang yang menitipkan uang kepadanya, ia tidak menganggapnya sebagai titipan, melainkan sebagai hutang. Mengapa bisa begitu? Kalau itu sebuah titipan, maka jika Zubair telah menjaganya dengan baik, tetapi qadarullah terjadi hilang semua atau sebagian, maka Zubair tidak memiliki tanggung jawab untuk mengganti, karena itu hanya titipan. Tetapi Zubair tidak ingin harta saudaranya hilang, maka dianggapnya hutang. Ia pasti akan bayar semuanya, mau itu hilang ataupun tetap ada. Mari kita perhatikan betapa mulianya Zubair bin Awam radhiyallahu an. Bukan saja hanya semangat untuk menjaga harta saudaranya, ia ingin membantu saudaranya dan mengamankannya serta menginfakkan hartanya di jalan Allah. Pada akhirnya Zubair bin Awam radhiyallahu an wafat pada bulan Rabiul Awal pada tahun 36 Hijriah. Saat itu beliau berusia 66 atau 67 tahun. Beliau dibunuh oleh seorang yang bernama Amr bin Jurmuz. Zubair terbunuh ketika sedang melaksanakan sholat selepas meninggalkan medan perang. Perang itu adalah perang Jamal. Perang yang disebabkan adanya perselisihan para sahabat mengenai hukum untuk pelaku pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kabar wafatnya Zubair membawa duka yang mendalam bagi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau mengatakan, nerakalah bagi pembunuh putra Sofiyah ini. Saat pedang Zubair dibawa di hadapannya, Ali pun menciumi pedang beliau sambil berura air mata. Beliau berucap, demi Allah, pedang yang membuat pemiliknya mulia dengan berjihad dan dekat dengan Rasulullah SAW sebagai seorang hawari. Setelah jasad Zubair dimakamkan, Ali mengucapkan kalimat perpisahan kepada Zubair. Sungguh aku berharap bahwa aku, Talha, Zubair dan Utsman termasuk orang-orang yang difirmankan oleh Allah. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada di dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara untuk berhadapan-hadapan di atas dipan-dipan. Quran Surat Al-Hijr ayat 47. Sebelumnya, sahabat Talha bin Ubaidillah juga sudah gugur syahid di tahun yang sama saat terjadi perang Jamal. Ali menatap kubur Talha dan Zubair sambil mengatakan, sungguh kedua telingaku ini mendengar Rasulullah SAW bersabda, Talha dan Zubair berjalan di surga. Beliau dimakamkan di Basrah, Irak. Demikian kisah sahabat mulia Zubair bin Awam radhiyallahu an. Semoga kita dapat mengambil ibrah. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.